tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Tiga, dua, satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Rektor. Ini para pemirsa adalah Ketua PTIPD, Pusat Terpadu Informasi dan Teknologi. Ya. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab semua sistem SIA, ya, sistem SIA, Sistem Informasi Akademik yang ada di kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa di PTIPD di bawah Pak Taufik lah semua kegiatan teknologi, mulai dari BKD, ya. KRS, remunerasi, paling berat itu Pak. Absensi tiap hari. Ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Pak Taufik, ya, yang sudah bekerja keras untuk kita semua, luar biasa. Semoga jadi amal jariah Pak Taufik. Amin. Ya, sebelum kita berbicara tentang PTIPD, mari kita bicarakan secara jelas tentang webometrik. Apa sebetulnya webometrik ini, Pak? Terima kasih Pak Rektor. Memang saat ini di dalam dunia kampus itu memang ada semacam rankingan. Jadi kayak membandingkan satu kampus dengan kampus yang lain, misalkan kategori tertentu. Nah, salah satu yang paling populer di media massa maupun di masyarakat adalah webometrik. Jadi webometrik itu adalah sebuah perankingan yang didesain oleh satu tim yang ada di Spanyol. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengetahui ranking dari beberapa kampus sekaligus, atau meranking beberapa kampus seluruh dunia, tapi dengan biaya yang lebih murah dan lebih sederhana. Nah, webometrik itu mengambil datanya secara gratis, artinya memang mereka hanya meng-crawling data dari internet, kemudian dari Scopus, kemudian juga dari Google Scholar, Pak Rektor. Jadi itu 3 kategori utama dari webometrik. Jadi yang pertama adalah visibility, artinya bagaimana sebenarnya impact dari website, informasi di website kita itu memiliki pengaruh di website yang lain. Gitu. Oke, jadi ukurannya dengan yang lain. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di jurnal itu ada citasi, jadi kita ada citasi, misalnya satu paper saya disitasi oleh paper yang lain, gitu, maka kita dapat citasi satu. Nah, di dunia web pun sama, bahwa kalau websitenya UIN, misalnya UIN Sukasi ID itu disitasi oleh web yang lain, misalnya Wikipedia atau mungkin CNN atau mungkin Kompas, KL dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan 1 poin. Oke. Jadi kalau ada satu kampus punya website tapi tidak pernah disitasi, artinya dia tidak punya impact apa-apa di dunia web, gitu, dunia informasi. Nah, ini adalah visibility, dan itu mengisi sekitar 50% dari penilaian. Nah, yang berikutnya adalah transparansi dan excellent. Kalau transparansi itu lebih kepada jurnalnya, jadi dicatat di Google Scholar, kemudian akan di-ranking, akan diketahui berapa sebenarnya citasi yang dimiliki oleh dosen-dosen UIN menurut Google Scholar. Itu hanya mengisi sekitar 10%. Nah, yang besar itu ada di Scopus. Jadi kalau dosen-dosen kita punya paper di Scopus, maka itu akan menaikkan ranking di kategori excellent, itu sekitar 40% Pak Rektor. Jadi dari 3 itu kemudian di ranking seluruh dunia. Nah, itu kira-kira detail kalau terkait dengan bagaimana sebenarnya webometrik itu melakukan proses perankingan dan penilaian terhadap kampus-kampus. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah UIN Sunan Kalijaga ini kan satu-satunya PTKI yang unggul akreditasinya, dan ini nggak bisa dibikin-bikin. Unggul ini melibatkan pihak Kemendikbud, Ban PT, dan para asesor yang sangat ketat, ya. Kenapa webometrik kita kok tidak paling atas? Oke. Terima kasih Pak Ito. Jadi memang permasalahan webometrik kita itu pada tahun 2021 bulan Januari itu kita rankingnya 200 Pak Rektor di seluruh Indonesia, dan di PT KIN itu sekitar 20. Itu lebih dikarenakan memang kita tidak merawat
website kita dengan baik. Artinya Oke. ada beberapa broken link, gitu, ada beberapa kosong dan lain sebagainya. Begitu pula juga dengan kita tidak merawat Google Scholar kita. Jadi ada beberapa jurnal misalnya itu masuk Google Scholar, itu tidak diperbolehkan oleh Webometrics, sehingga kita ada penalti. Gitu. Nah, mulai tahun 2021 kemudian kita coba untuk memperbaiki, membersihkan Google Scholar dan Scopusnya. Hasilnya lumayan, kita naik ke ranking 4 untuk PTKIN dan ranking 70 untuk nasional. Oke, alhamdulillah. Nah, di tahun ini, tahun 2022, kami memfokuskan untuk meningkatkan ranking di visibility, Pak Rektor. Jadi lebih kepada web impact-nya. Jadi kita bersihkan broken link, kemudian kita dengan kerjasama dengan kampus lain, misalnya dengan Universitas Malang. Kemarin itu kita ada kunjungan ke sana, kita sampaikan bahwa kalau ada berita mohon link-link UIN itu disitasi di alamat websitenya. Kemudian juga downtime itu kita kurangi, Pak Rektor. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman tim jaringan, maksimal downtime itu hanya sehari dalam setahun. Artinya website kita tuh nggak bisa diakses tuh maksimal 1 hari dalam setahun. Kalau Google itu bisa sampai hanya hitungan menit, Pak, setahun, Pak. Jadi kalau kita dengar berita Google down, itu heboh, Pak, seluruh dunia, Pak. Karena memang jarang terjadi. Seharusnya tuh maksimal tuh ya 2-3 menit setahun. Membayangkan bahwa server harus berjalan sedemikian stabil sampai dengan kematian atau downtime itu sangat rendah. Kemudian juga kita mulai banyaknya tulisan Pak Rektor misalnya di media, kemudian tulisan-tulisan di blog UIN juga ada. Nah, itu semua ikut membantu meningkatkan dokumentasi kita. Oke. Tahun ini insya Allah kita ada kenaikan dari sebelumnya, semoga saja. Kami sudah mengecek di Ahref dan juga Majestic. Jadi visibility itu, impact itu dihitung oleh situs namanya Ahref, Pak. Ahref dan Majestic itu dua CEO ya, Search Engine Optimization. Jadi dia itu meng-crawling seluruh data website di seluruh dunia, kemudian dia mencari yang ada link UIN sukanya itu mana saja. Itu dihitung sama si Ahref dan dia buat rankingnya di situ. Dan alhamdulillah kami sudah pantau, kita ada kenaikan ranking untuk visibility ini. Sudah dulu kita di ranking 13-14 PTKIN, sekarang sudah masuk ke ranking 4 dan ranking 7 untuk Majestic. Jadi ada kemungkinan kita akan ada kenaikan ranking untuk tahun ini, tahun bulan Juli nanti ya, Juli 2022, semoga ya. Kalau tidak ada masalah yang lain. Ya. Dan kita harus berbaik sangka juga. Ada beberapa kampus itu yang sangat kenceng, sehingga ya dari sisi ukuran, dari sisi akreditasi, dari sisi jurnal, mungkin kita agak lebih ke depan. Tetapi dari sisi Webometrics meninggalkan kita. Kira-kira ini apa yang menyebabkan kok dengan kampus yang lebih kecil dari kita kok kita ketinggalan? Begitu juga UGM, UI juga ketinggalan dibandingkan dengan kampus yang lebih kecil. Ini kira-kira apa sebabnya? Jadi sebenarnya masalah utamanya itu adalah bahwa untuk kategori transparansi dan juga kategori excellent itu memang agak sulit untuk dikelabui, Pak Rektor. Sulit karena memang Scopus. Jadi kalau tidak punya paper Scopus ya tidak bisa apa-apa gitu. Karena nilainya dari Scopus gitu. Begitu pula dengan Google Scholar, itu juga kalau kita nggak punya paper di Google Scholar itu juga tidak bisa dapat poin apa-apa. Tetapi di kategori yang visibility itu sangat memungkinkan untuk adanya permainan ya, artinya menaikkan impact itu dengan cara yang tidak natural. Kami ingatkan bukan salah ya, tidak natural. Artinya kalau natural itu ya memang ada biarkan saja. Kemudian ada informasi yang menarik ya di UIN Kalijaga, kemudian disitasi oleh seseorang yang nah itu natural namanya, natural. Ini sesuai dengan memang fungsinya adalah untuk menerima informasi dari website UIN. Tapi ada juga yang berusaha untuk menginflasi dengan menaikkan poin di situ dengan menambahkan link-link di luar website UIN secara tidak natural misalnya. Itu mungkin sangat bisa menaikkan. Dan kalau sini kawan-kawan sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk melakukan itu. Jadi mereka membiarkan apa adanya. Dan kalau dilihat dari ranking, Pak Rektor, jadi ranking Google Scholar kita bagus, Pak, nasional itu masih 10 besar kita. 10 besar nasional. Ya, untuk semua perguruan tinggi. Ya. Wah, hebat itu yang di bulan Juli tahun 2021. Karena kita sudah membersihkan yang Google Scholar-nya tadi dari Nah, kalau yang Scopus kita masih dalam batas ranking 4 atau 5 kalau nggak salah untuk PTKIN. Nah, yang jelek yang visibility ini. Nah, kita kan karena tidak bermain-main di situ, jadi ya memang kita belum ada kenaikan ranking di situ. Ya, selama puasa ini kan sampai tahu, saya tiap hari menulis di media. Betul, itu membantu enggak itu? Ya, itu membantu, Pak Rektor. Kalau misalnya sudah ada linknya ke UIN belum itu yang sampai
Kalau yang saya cek di beberapa website ada, tapi saya tidak yakin apakah untuk media massa cetak itu ada linknya atau tidak gitu. Oh, gitu. Mungkin nanti bisa koordinasi dengan Humas dari Pak Mahyudin untuk bisa mengkontakkan supaya ada link-nya di situ, supaya bisa menaikkan metrik kita. Oke, terima kasih. Ini para pemirsa juga ingin tahu ini kemajuan kita ya, kita syukurilah ya. Kerja keras Pak Taufik dan tim ini luar biasa. Kira-kira bisa diringkas ini kemajuan kita selama masa Pak Taufik ini di PT IPD untuk kita semua. Untuk PT IPD memang tantangan terbesar pandemi Pak Rektor. Jadi sebelum pandemi itu hampir dikata PT IPD itu tidak banyak terlibat di acara-acara. Tapi selama pandemi hampir semua kegiatan hibrid atau mungkin daring dan lain sebagainya itu melibatkan PT IPD, dari acara IPPBMM, kemudian acara-acara yang ada di multipurpose misalnya, dan semuanya melibatkan PT IPD. Sehingga kita mau tidak mau harus terlibat di semua, karena memang selalu ada hubungannya dengan jaringan dan selalu ada hubungannya dengan Zoom, meeting dan lain sebagainya. Nah, untuk jaringan, insya Allah kami sudah memperbaiki sistem jaringan sehingga lebih sedikit downtime-nya. Kami usahakan untuk supaya jangan sampai ada akses yang tertolak, artinya diakses kok nggak keluar gitu. Nah, itu kita usahakan itu. Kemudian di tahun 2022 ini kami juga akan mencoba untuk menambahkan akses point Pak Rektor. Jadi harapannya supaya, karena input dari mahasiswa itu kebanyakan sinyalnya kurang, jadi kita tambahkan di situ. Nah, untuk yang aplikasi kami sudah mengembangkan aplikasi kinerja atau remunerasi yang itu memang kaitannya langsung dengan keuangan. Jadi kalau dulu itu misalnya ada pembayaran remunerasi, maka dari pihak keuangan menerima laporan dari OKH, kemudian mereka mereport, mencetak kwitansi sekian rem gitu, kemudian dikirimkan, dan itu butuh waktu bisa seminggu atau mungkin 2 minggu. Nah, dengan sistem yang kami buat, yaitu sistem kinerja dan sistem PKD, itu cukup dengan sekali klik, maka nanti semua data akan tersimpan dan dikirimkan dengan cepat. Ini sangat menghemat kertas dan sangat menghemat biaya, baik di OKH, kemudian di keuangan, dan juga di pimpinan juga, karena mereka cukup tinggal klik saja, maka nanti remunerasi, kemudian THR misalnya juga masuk di situ, yang 50% itu juga sudah, insya Allah hari ini juga bisa segera cair. Kemudian aplikasi yang kami bantu juga adalah untuk kebutuhan akademik adalah OBE dan MBKM Pak Rektor. Jadi OBE yang permintaan dari LPM bahwa untuk akreditasi ke depan maka semua kurikulum harus berbasis OBE. Nah, itu kami buatkan aplikasinya. Kemudian juga MBKM yang akan kita mulai nanti bulan Juli, Agustus itu juga sudah kami proses pengembangannya, insya Allah selesai. Aplikasi yang lain misalnya adalah sistem hadir, kemudian ada juga tugas akhir Pak Rektor. Kalau dulu tugas akhir masih harus menggunakan kertasnya, ada berita acara dan sebagainya, sekarang semua sudah di-online-kan. Jadi ketika masa pandemi kemarin semua dosen ada di rumah, online, kemudian mereka tinggal mengisi nilai di aplikasi, nilai langsung masuk, selesai. Tidak ada lagi kertas yang harus dilaporkan atau PDF yang ditandatangani dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Kemudian kami juga ada sistem namanya thesis study Pak Rektor. Jadi permintaan dari Pak WR3 pada waktu itu dan juga Cendi, kita perlu membuat aplikasi yang itu terpusat di universitas untuk pengelolaan thesis study. Ini sudah kami buatkan setahun yang lalu dan sudah dipergunakan selama 2 semester, dan alhamdulillah prodi-prodi mulai nyaman menggunakannya dan data mulai masuk, dan data yang ada di thesis study itu bisa kita gunakan langsung untuk ke LKPS akreditasi. Jadi prodi tidak perlu harus metani data dari alumni, data thesis study, tapi dia langsung bisa lihat di sistem mutu, langsung keluar datanya, mahasiswanya lulusannya berapa, kemudian bekerja di mana dan lain sebagainya, sesuai dengan tampil yang diminta untuk kebutuhan LKPS. Itu kira-kira Pak Itu sampai saat ini, dari sejak tahun 2020 sampai sekarang itu perbaikannya. Dan kami terima kasih sekali Pak Rektor, karena ini nggak mungkin terjadi kalau misalnya Pak Rektor tidak mengizinkan adanya penambahan SDM untuk PT IPD Pak Rektor. Alhamdulillah kemarin kita dapat 5 di awal tahun yang lalu, itu sangat luar biasa, karena mereka bantu di MBKM, OBE, thesis study, itu semua adalah bantuan dari teman-teman yang tahun lalu masuk ke PT IPD. Gitu, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Ini harus kita apresiasi kerja keras, prestasi, dan juga bantuan PT IPD untuk UIN Sunan Kalijaga.
Oke, mari kita berbincang tentang Pak Taufik itu sendiri ya. Ini para pemirsa kan ingin tahu. Pak Taufik lahir di mana? Sragen ya. Sragen ya. Ibunya saya kenal baik, Bu Wiwi. Kawan saya di Facebook dan di darat sering jumpa ya. Berarti SD, SMP, SMA di Sragen? Ya, SD, SMP, SMA di Sragen. Kemudian saya kuliah tahun 98 itu ke ITB Informatika. Oke. S2 di Korea. S2 di Korea. S3 di Korea. Taiwan, Pak. Oh, Taiwan. Oh, pindah. Wah, Iya. luar biasa. Berarti bahasa Cinanya bagus dong. Puhoi. Puhoi. Puhoi itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi kalau sese ya paham. Paham. Sese. Ya. Wo ini ya. Ya. Kalau di sana ada juga Woshangni. Woshangni bukan Wo ini ya. Mungkin lebih, saya kurang tahu juga sih. Yang tahu anak saya, kalau anak saya bisa. Oh, Tapi oke. saya kira Woshangni kayaknya itu seperti mungkin sayang mungkin ya, kalau ini mungkin cinta atau saya kurang tahu juga. Cuma kadang-kadang saya dengar dua kata itu. Ya. Dan saya senang sekali membaca literatur Cina, terutama Tao Te Ching kan. Baca juga ya. Nggak sempat saya Itu ada tiang itu langit gitu ya. Terus ada banyak lah ya. Tapi saya tidak bisa kanjinya. Bisa, berarti Pak Taufik bisa kanji. Saya tidak bisa saya. Ini memang sulit sekali Pak Hector. Bahkan anak saya sampai usia SD kelas 3 itu masih nulis Pak. Oh, oke. Kalau kita mungkin TK atau SD kelas 1 itu sudah bisa nih Kak. Karena memang huruf Taiwan itu tidak sama dengan huruf di Tiongkok Pak. Kalau beda Tiongkok, lagi. Ya, kalau Tiongkok itu sudah simplified Chinese ya. Jadi sudah disederhanakan. Versi Kartagama atau Ya, agak sederhana. Yang rumit-rumit itu disederhanakan agar keyboard lebih enak. Nah, kalau Taiwan tuh karena dia masih tetap menggunakan yang tradisional. kuno. Ya, tradisional Chinese. Apa simbol itu ya? Ya, rumah, yang simbol, ya. yang langit, Itu yang kuda itu. Ya, itu agak biasanya sih mahasiswa asing biasanya hanya sampai level ucapan Pak. Kalau penulisan itu biasanya angkat tangan. Ya. Oke, berarti selama di Korea dan di Taiwan belajar IT. Ya, IT. Dan dua negara ini kemajuan IT-nya bisa Anda ceritakan. Ya, memang IT di Korea dan juga di Taiwan itu memang luar biasa Pak Rektor. Oke. Karena salah satu yang dominan di dunia chip. Jadi Taiwan itu kan secara politis tidak bagus Pak Rektor. Kan dia kan negara yang tidak diakui. Iya, kecil lagi. Kecil. Singapura Tapi, itu. ya, tapi dia itu produsen chip Pak Rektor. Jadi chip untuk Apple, chip untuk Samsung itu semua ada di TSMC namanya perusahaannya itu. Itu Taiwan. Jadi mereka memang tidak peduli dengan nama besar negara. Produk Jepang punya Toyota, punya apa itu dia enggak. Tapi dia yang menyuplai, jadi seperti negara di belakang layar begitu ya banyak. Nah, itu kemarin karena sekarang ada masalah chip pun, kalau Taiwan itu terganggu maka seluruh dunia akan terganggu Pak Rektor. Gitu. Nah kalau Korea itu memang mereka sedikit lebih advance itu memang di elektronikanya. Gitu. Kalau software itu biasanya masih sama-sama dengan yang lain, sama dengan Amerika. Tapi kalau untuk elektronik itu memang luar biasa karena memang budaya kerjanya ya, saya hanya menyebut budaya kerja dan juga investor itu juga sangat trust ya trustnya sangat Rektor. Itu yang di sana itu. Lah selama disertasi apa yang digarap? Kalau saya disertasi terkait dengan mobile sensor network Pak Rektor. Jadi misalnya aplikasinya adalah kita ingin mengetahui kondisi hutan misalnya. Kan kita nggak mungkin tiap hari ke hutan, biaya mahal. Kita juga nggak mungkin ngirim orang ke sana, atau kita memasang alat sensor di tengah hutan. Gitu. Kenapa? Karena kan baterai aja, HP aja mungkin butuh 2-3 hari dicas Pak Rektor. Jadi kalau kita menggunakan mobile sensor network itu artinya sensor itu didesain untuk bisa bertahan di lapangan selama hitungan bulan atau tahun. Jadi protokol jaringannya harus yang simple misalnya, begitu. Atau ada duty cycle. Jadi kalau sekarang kan banyak alat yang kalau nggak ada on off-nya Pak Rektor ya. Timbangan misalnya nggak ada on off-nya. Kita tinggal berdiri, otomatis nyala, pergi. Nah itu kan dia kan sebenarnya punya semacam sleep mekanismenya. Jadi mekanisme untuk tidur sendiri. Ketika nggak ada yang menaiki saya, maka saya tidur, hemat baterai.
Atau lampu ketika kita lewat nyala. Ya, itu ada sensornya. Kalau dia nggak ada, maka dia mati. Misalnya Oh, pintu misalnya juga ada sensornya. Ya, Itu pintu, terutama pintu Cuman bank. yang saya fokusnya yang di lapangan Pak Rektor. Jadi Oh, oke. baterai itu menjadi concern penting di situ. Oke. Lah, ini balik lagi ke kampus. Kira-kira apa yang bisa kita kembangkan? Ya, Anda tentu sudah mengembangkan banyak hal tadi. Di masa mendatang ini apa yang bisa kita garap itu? Yang praktis tetapi accessible dan affordable ya. Bisa dilakukan dan terjangkau. Ya. Ya memang kalau kedepannya, kalau mengingat kampus baru Pak Rektor di Pajangan, Ya, itu betul. mungkin perlu untuk didesain sebagai kampus yang lebih pervasif Pak Rektor. Secara pervasif itu begini, jadi seakan-akan kita tuh nggak punya komputer lagi Pak Rektor. Kalau hari ini kita masih klik-klik HP, klik HP dan sebagainya atau buka laptop, itu nanti kedepannya nggak perlu lagi Pak Rektor. Nggak perlu lagi. Karena semua alat itu sudah komputer. Jadi kalau Pak Rektor datang masuk kelas tuh langsung tahu-tahu Otomatis. belajar keluar, On itu, semua. ya nyala semua dan langsung sesuai dengan slide yang Pak Rektor mau lanjutkan misalnya sesuai Waduh. dengan jamnya dan seterusnya. Ini kayak di dunia surga ini. Jadi nanti bahkan Pak Rektor nggak perlu bawa laptop gitu karena Oke. situasi memang sudah seperti itu. Itu namanya kalau kita konteks awareness Pak. Jadi Oke. bagaimana sistem itu sudah bisa memahami konteksnya Pak Rektor. Oh, wah, luar Jadi Pak biasa. Rektor mau ngajar tuh tinggal datang ketemu mahasiswa terus layar tersiap, kemudian jaringan oke, slide keluar, mahasiswa udah daftar hadir udah langsung masuk. Jadi nggak ada ceritanya ngisi daftar hadir dan lain sebagainya. Itu semua akan dikurangi sehingga kita akan fokus kepada substansinya apa. Nah, ya kalau misalnya sudah seperti itu namanya ya kita mengatakan itu pervasive computing. Jadi komputasi yang melekat lah istilahnya begitu. Jadi Ini dunia impian ini. ya nanti pun mungkin metaverse akan seperti itu juga Pak arah-arahnya. Oke, metaverse sudah begitu ya. Ya. Jadi orang bilang 4.0, 5.0 itu telat juga ya. Ya, kita kan hanya lantas dengan istilah Pak Rektor. Tapi kita kadang nggak tahu bahwa mungkin orang lain di sana sudah lebih jauh melihatnya. Gitu. Kalau Dan seperti negara di Teluk ya, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, Qatar itu juga sudah sangat sadar akan hal ya, itu ya. betul. Ya mereka kayaknya mau tidak mau memang kedepannya tuh yang namanya mungkin sumber daya alam itu kan kalah dengan sumber daya informasi Pak Rektor. Oh Kan iya. alam ada waktunya untuk habis. Renewable, Ya, non renewable. Ya, itu kan juga mungkin perlu untuk menyiapkan yang sumber daya informasi tadi Pak Rektor. Jadi dengan informasi kita bisa dapat apa gitu. Bukan lagi dengan minyak kita dapat apa, tapi informasi apa kita bisa peroleh apa itu kira-kira. Nah, ini di Indonesia malah ada Twitter, ada Instagram malah berkelahi. Ya. Kan? Ya, Bukannya itu dia. memudahkan tapi malah Ya, menyusahkan betul, hati betul, ya. ya, betul. Kalau di Taiwan tidak ada ya kelahi karena Ya, iya, kalau iya di lah. sana itu salah satu yang membuat sulit untuk berkelahi karena memang itu Pak Rektor ini kalau tidak salah nih saya belum pernah nyoba juga bahwa setiap kita ada akun itu kita daftar Pak Rektor. Oh, dipelihara diawasi Nah, negara jadi ya. ada- Rapi ya administrasinya. Ada kayak apa ya? Ya kita kayak misalnya kalau Pak Rektor punya Twitter yang centang biru kan menyatakan resmi ya. Nanti Pak Rektor lapor bahwa ini memang akun saya gitu. Jadi kayak akun abal-abal gitu tuh mungkin juga agak susah untuk Oke. Itu Oh iya, mungkin centang biru Instagram. ya. Instagram ada centang biru. Nah, yang mungkin hal seperti itu yang mungkin perlu kita tekankan bahwa Bertanggung jawab. ya, kita memasuki dunia maya itu bukan tanpa nama, ya, bukan tanpa identitas, tapi Anonim, kita ya. juga membawa identitas kita gitu. Oh, terus pakai apa namanya menghujat saya Ya. sendirian. Ya, pakai- Akhirnya enggak bisa. Atau pakai nama orang lain misalnya pura-pura sebagai Pak Rektor terus ngomong apa yang jelek-jelek misalnya. Nah, itu hal juga itu mungkin terjadi. Karena di sana saya waktu Taiwan tuh kalau mau daftar HP kan harus bawa paspor Pak Rektor. Oke. Kalau di sini kan kita bisa beli di pinggir jalan, pinggir jalan, dapat ya. nomor kan langsung bisa nyepam orang kan bisa. Dan Nah, di sana tidak bisa. apakah apa namanya? Kartu keluarga satu bisa jadi HP banyak. Ya. Dulu ada legislasi ternyata juga di kopi-kopi juga Jadi bisa. kalau paste Ya. dan apa namanya KTP-nya bisa juga diakal-akali ya. Ya. Apalagi Cina ya. Ya, kalau memang Sangat lebih ketat. jauh lagi ya. Lebih Memang ketat, ya. ada pengawasan face recognition juga, dia ada di mana dan lain sebagainya. Kalau Taiwan mungkin belum sampai segitu menghargai privasi Pak Rektor, privasi warga. Kalau di Korea? Di Korea tuh kebanyakan belum, tapi Belum. mereka CCTV di mana-mana memang iya. Dan tidak ada orang bertengkar kayak di kita ya. Nah, itu juga ada yang unik Pak Rektor. Kalau karena orang bertengkar itu kalau mukul siapa yang mukul pertama dia akan dihukum Pak Rektor. Oh sama, Jadi negara kalau- juga begitu.
Di Barat juga begitu tuh ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bertengkar, maka yang pertama kali adalah dia marah-marahan dulu. Tapi berhenti situ aja. Tapi bertengkar secara massal di medsos itu kayaknya juga nggak Ya, terdengar kayak, juga ya. ya. Saya Wah, di jarang kita dengar itu fenomena menarik itu. Ya. Bertengkar tetapi menjadi hiburan gitu ya. Kurang menderita kita nikmati. Iya. Oke Pak Taufik, ini sudah sudah agak selang beberapa waktu dan kita mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga luar biasa servisnya untuk kita para pemirsa ini Pak Taufik, Taufik Nur Zaman ya. Betul, ya. Yang harus kita ucapai terima kasih dan timnya luar biasa solidnya. Semua yang kita nikmati saat ini adalah usaha keras beliau yang meneruskan Bu Uyun ya. Yeah. Dulu sebelumnya Bu Uyun. Terima kasih untuk dua-duanya. Pak Taufik sehat-sehat. Siap, Sebentar alhamdulillah. lagi Lebaran. Yeah. Rumahnya kan dekat Sragen, nggak Yeah. usah lewat tol nggak apa-apa. Kalau tolnya rame ya. Oke para pemirsa, mau Lebaran jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.